Selamat pagi semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang dua hal, yaitu yang pertama adalah bentuk tak tentu dan bentuk tak terdefinisi. Jadi saya akan membahas dua hal, yaitu bentuk tak tentu dan bentuk tak terdefinisi. Baik. Yang pertama saya akan membahas tentang bentuk tak tentu dulu. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bentuk tertentu, misalnya saya punya bentuk seperti ini. 4/2 itu sama dengan 2. Yang artinya 4 sama dengan 2 dikalikan dengan 2. Kemudian misalnya saya punya bentuk 6/3 sama dengan 2, artinya artinya 6 sama dengan 3 dikalikan 2. Bagaimana dengan misalnya saya punya bentuk 0/0? Itu seperti apa? Misalnya saja 0/0 itu sama dengan 1. Karena kita mempunyai bentuk yaitu A/A sama dengan 1, atau A dikalikan dengan 1/A sama dengan 1, di mana 1/A itu sama dengan A inverse. Artinya 1/A itu adalah inverse dari A. 0/0 apakah sama dengan 1 berdasarkan konsep ini? Nah, sekarang kalau 0/0 sama dengan 1, artinya 0 sama dengan 0 dikalikan dengan 1. Misalnya saja 0/0 sama dengan bilangan negatif, katakanlah negatif 3, artinya 0 sama dengan 0 dikalikan dengan negatif 3. Andaikan 0/0 itu bilangan pecahan misalnya, artinya 0 sama dengan 0 dikalikan dengan setengah. Misalnya lagi, ini yang paling sering, orang mengira bahwa 0/0 sama dengan 0, artinya 0 sama dengan 0 dikalikan dengan 0. Nah, kita perhatikan semua bilangan yang ada di sini. Semua bilangan di sini, jika dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Mau 1, mau bilangan negatif, mau bilangan pecahan, mau bilangan 0 sekalipun, jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Dengan demikian kita bisa simpulkan seperti ini. Semua bilangan dapat dijadikan hasil pembagian atau hasil pembagian dari 0/0. Maka semuanya ini benar, mau masukkan berapapun pasti akan menghasilkan 0. Dengan demikian bentuk tersebut
Dengan demikian bentuk ya, dengan demikian bentuk 0 per 0 dikatakan sebagai bentuk tak tentu. Ya. Ini alasannya kenapa 0 per 0 dikatakan bentuk tak tentu, karena semua bilangan itu jika dikalikan dengan 0 atau semua bilangan dijadikan sebagai hasil pembagian dari 0 per 0 adalah benar. Ini saya tambahkan ya, adalah benar. Dengan demikian bentuk dengan 0 per 0 dikatakan sebagai bentuk tak tentu. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuk tak terdefinisi? Yang kedua yang saya bahas di sini adalah bentuk Yang kedua yang saya ingin bahas yaitu bentuk tak terdefinisi. Oke. Jadi misalnya saya mempunyai bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan rasional. Coba saya tulis. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana B itu harus tidak sama dengan 0. Pertanyaannya adalah bagaimana jika B itu sama dengan 0. Ya, jadi misalnya kita kalau B sama dengan 0, maka kita misalnya pakai bentuk, misalnya katakanlah kita pakai bilangan bulat ya. Misalnya 4 per 0 itu katakanlah jawabannya sama dengan 2. Ya, 4 per 0 itu sama dengan 2. Di sini saya tuliskan artinya bahwa 4 itu sama dengan 0 dikalikan 2. Misalnya lagi, saya kasih jawabannya 4 per 0 itu, misalnya hasilnya adalah negatif 7 misalnya. Artinya 4 sama dengan 0 dikalikan dengan negatif 7. Misalnya saya pakai bilangan pecahan. 4 dibagi dengan 0 sama dengan 2 per 5. Artinya 4 sama dengan 0 dikalikan dengan 2 per 5. Ini saya kasih kurung. Andai kata orang mengatakan bahwa tidak, 4 per 0 itu sama dengan 0. Ya. Artinya 4 sama dengan 0 dikalikan dengan 0. Nah, sekarang kita cermati semua jawaban di sini. Nah, ternyata 0 dikalikan 2 itu sama dengan 0. Ya. 0 dikalikan 2 itu sama dengan 0. Ini juga 0, ini juga 0, ini juga 0 semuanya. 0 kalikan 0 sama dengan 0. Maka untuk semua jawaban ini tidak sama dengan adalah tanda yang tepat. Nah, dengan demikian kita bisa mengartikan bahwa bentuk A per 0, jadi bentuk umumnya menjadi A per 0, ya,
atau dengan konsep seperti ini, bagaimana jika B sama dengan 0? Nah, jika bentuknya menjadi A per 0, itu berapapun bilangan yang dinyatakan sebagai hasil dari bentuk A per 0, bentuk A per 0 adalah salah. Ya. Mau bentuk apapun, mau bilangan apapun di sini dan dikalikan seperti ini, hasilnya yang sebenarnya sama dengan 0. Jadi dia tidak sama dengan 4 di sini. Atau bentuk A per 0 itu dia tidak sama dengan 0 dikalikan berapapun hasilnya, misalnya begitu. Jadi misalnya dikatakan A per 0 itu sama dengan katakanlah B. Nah, ini ternyata dari beberapa percobaan yang kita lakukan, ternyata A itu tidak sama dengan A per 0 itu tidak sama dengan B untuk B itu bilangan berapapun. Nah, jadi berapapun bilangan yang dinyatakan sebagai hasil bentuk A per 0 itu adalah salah. Ya, maka bentuk seperti ini, bentuk A per 0 itu adalah bentuk A per 0 itu dia tak terdefinisi. Jadi coba kita bandingkan antara bentuk tertentu dan bentuk tak terdefinisi. Kalau bentuk tertentu, semua bilangan yang dimasukkan sebagai hasil pembagian 0 per 0 adalah benar. Sedangkan bentuk tak terdefinisi, berapapun bilangan yang dimasukkan sebagai hasil dari bentuk A per 0 adalah salah. Ya, begitu kira-kira penjelasannya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa membedakan bentuk tak tentu itu seperti apa dan alasannya seperti apa. Bentuk tak terdefinisi itu seperti apa dan alasannya seperti apa. Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.